Selanjutnya untuk lebih berberkah malam ini kami mohon kesediaan Al-Ustaz Ki Haji Amir Mustafa Insi MPDI untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Kepada Ustaz dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Yang terhormat dan kita muliakan bersama Ibu Ketua Yayasan Rahmatul Asri, yang kita hormati Direktur Pondok Pesantren Modern Rahmatul Asri, Asatidzah wal Ustazat Al-Kiram, pembina dan pengasuh Pondok Pesantren Rahmatul Asri, anak-anakku, santri-santriwati yang saya cintai. Pondok pesantren diakui oleh semua kalangan dan peneliti, baik di dalam dan di luar negeri, bahwa pondok pesantren adalah lembaga tertua di Indonesia. Dia sudah melewati beberapa fase, dari fase paling sulit masa penjajahan, kemudian masa Orde Baru, kemudian masa sekarang ini. Pondok pesantren selalu berusaha untuk menjawab tantangan yang ada. Di masa penjajahan, pesantren tidak hanya belajar agama, tapi diajarkan kanuragan, bahkan ilmu kebal, karena memang waktu itu dibutuhkan. Setelah itu Indonesia merdeka. Tantangan selanjutnya adalah mengisi kemerdekaan dengan mengisi sektor-sektor lapangan kerja. Pesantren pun menyesuaikan diri dengan membuka diri, membuka kejuruan masuk di pesantren-pesantren. Setelah itu kita berada di sini, kita juga ada di dalamnya. Di zaman teknologi, tantangan global, teknologi informasi. Oleh karena itu, pondok pesantren kembali menyesuaikan dirinya, mengakomodasi kurikulum nasional. Hadirin wal hadirat sekalian, pesantren kita didirikan oleh seorang tokoh ayahanda kita, Dr. H. A. Malik B. Masri, seorang yang gigih, secara pribadi sukses menyusun dari bawah sampai ke tingkat nasional. Kemudian membawa Rahmatul Asri, ada bahasa yang sangat filosofis, dan kalau direnungkan, ini sungguh mendalam. Kata orang tua kita, saya mengharapkan anak-anak Rahmatul Asri tangannya menghadap ke bawah, tidak menghadap ke atas. Apa artinya itu? Diharapkan bahwa alumni Rahmatul Asri diharapkan ke depan setelah keluar dari Rahmatul Asri bisa hidup mandiri, tidak hanya menghidupi dirinya, tapi siap memberi kehidupan kepada orang lain. Tetapi tidak hanya titik sampai di situ, sebenarnya itu masih komo. Ada makna yang dalam. Orang yang sukses belum tentu bisa memberi kalau dia tidak mempunyai jiwa empati dan kesadaran agama yang tinggi. Begitu banyak orang yang bergelimang harta tetapi tidak bisa memberi karena hatinya kurang stabil. Anak Rahmatul Asri diharapkan
padat isi otaknya, dan tentram isi batinnya. Rahmatul Asri, anakku sekalian, seperti yang kita rasakan, dia tidak hanya mempelajari ilmu yang untuk mengisi otak, tetapi juga mengisi batin kita. Di samping kita diajarkan ilmu eksak, ilmu rasio, di Rahmatul Asri juga diajarkan bagaimana kita pendekatannya adalah pendekatan batin. Sejarah pondok pesantren mengajarkan kepada kita resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Hadratus Syekh. Siapa itu Hadratus Syekh? Hadratus Syekh itu menurut Kang Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Raddu Allah, dia adalah seorang tukang rawat kudanya Ki Khalil Bangkalan. Kalau teman-temannya masuk kelas, dia sibuk memandikan dan memberi makan kudanya Ki Khalil Bangkalan. Tetapi apa yang terjadi? Di saat yang lain biasa-biasa, justru dia menjadi ulama luar biasa yang karangan-karangannya dibaca oleh dunia berbentuk karangan berbahasa Arab. Itu artinya bahwa pendidikan pesantren tidak melulu mengandalkan rasio, tetapi mengandalkan ilmu laduni. Oleh karena itu ta'limul muta'allim diajarkan di pesantren. Di antara ta'limul muta'allim itu adalah bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati sesama, karena itu adalah wasilah untuk memperoleh ilmu yang tidak bisa dicerna oleh otak, tapi langsung masuk ke dalam hati. Anakku sekalian, masukkah di akal kita teman belajar di kelas, dia mengurusi kuda, tetapi nanti dia yang menjadi ulama besar? Maka anak-anak Rahmatul Asri barangkali ada sapi-sapi yang perlu dirawat di sini. Bantu mas. Di pesantren itu diakui, di Ta'limul Muta'allim diajarkan apa? Pada saat sedang belajar, ada itu siswa-siswanya berdiri. Kapan berdiri? Ketika ada seorang anak datang. Kalau anak itu datang, dia berdiri semua. Ketika anak-anak itu pergi main, itu santri duduk. Siapa ini yang berdiri duduk, berdiri duduk? Dia berdiri karena melihat anaknya kiainya main. Tetapi dia duduk kembali ketika itu anak yang main pergi dari hadapannya. Begitu model pesantren, cium tangan, membantu guru dan lain-lain, tawaduk di depan guru, itu adalah wasilah untuk memperoleh berkah. Tidak percaya sama berkah. Ini cerita diceritakan oleh Ki As'ad Samsul Arifin yang juga merupakan murid dari Syekh Hasyim As'ari. Dia bilang apa? Waktu saya kecil, ini dia sendiri yang cerita dengan bahasa Madura, di YouTube bisa dilihat. Waktu saya kecil, dia bilang, saya tidak bisa sebut R. Rupanya ini Ki As'ad Samsul Arifin ngajinya tidak bisa sebut R. Didapatlah sama Ki Khalil Bangkalan. Kenapa kamu mengaji begitu? Tidak bisa sebut R atau sengaja? Tidak bisa Pak Kiai, tidak bisa sebut R. Coba buka mulutmu. Dia buka mulutnya, dia ludahi. Wah! Mulut yang tidak bisa sebut R ini diludahi oleh Kiai Khalil Bangkalan. Besoknya, menurut pengakuannya, dia sudah fasih menyebut R. Itu artinya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh rasio, yang bisa terjadi, dan itu juga yang kita guru pendidikan pesantren itu, dengan memburu berkah dari seorang guru, memburu berkah dari seorang orang tua, dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, ini pesantren Rahmatul Asri. Mari kita isi rasio kita dengan ilmu-ilmu rasio, tetapi jangan tinggalkan ilmu batiniah, ilmu ma'rifah, ilmu yang diajarkan dan diwariskan oleh para pendiri pondok pesantren dari masa ke masa, termasuk sampai kita sekarang ini. Ini yang dapat saya sampaikan kepada anak-anakku semua. Jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada berkah. Di pesantren itu ada berkah. Dari penderitaan-penderitaan antri di asrama dan sulitnya kehidupan di pesantren dengan berbagai kekurangannya,
Di situ ada berkah yang terselubung. Bisa saja nanti ananda kehidupannya di pesantren biasa-biasa saja kemampuannya, tetapi ketika keluar nanti sudah bisa mendapatkan berkah dan manfaat dari apa yang telah nanda derita di sini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada Ibu Yayasan, Ibu Direktur dan semuanya. Ini saja ala kadarnya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tadi tausiah oleh Al-Mukarram Haji Amir Mustafa LC MPDI. Mudah-mudahan kita bisa jadikan sebagai modal kita di dalam pesantren dan insya Allah menjadi modal kita setelah keluar dari pesantren anak dan menjadi penerus perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.